Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 anggota dengan saya sendiri, Yeni Natalia. Saya Fajri Maulana. Saya Rangga Supriyatno. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang sejarah Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Pendiri kerajaan Tarumanegara adalah Maharishi Jayasinghawarman dari India, yang datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari kerajaan Magadha. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi. Di bawah kekuasaannya, rakyat dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Sejarah berdirinya kerajaan Tarumanegara bermula ketika Maharishi Jayasinghawarman dari Salankayana, India datang ke Indonesia. Setelah diterima oleh Raja Dewa Warman ke-8 di kerajaan Salakanagara, ia dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Jayasinghawarman kemudian membuka wilayah, sekarang diperkirakan di sekitar Bekasi, dan mendirikan kerajaan Taruma pada 358 Masehi. Raja Jayasinghawarman berkuasa selama 24 tahun dari 358 sampai 382 Masehi. Jayasinghawarman memerintah dari tahun 358 sampai tahun 328 Masehi, dan setelahnya memutuskan untuk menjadi petapa. Kepemimpinan kerajaan Tarumanegara lalu dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman. Tak banyak sumber sejarah yang menyebut masa kepemimpinan Raja Dharmayawarman pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Catatan sejarah justru banyak menyebut kepemimpinan Raja ketiga yaitu Purnawarman sebagai raja yang berhasil membawa kerajaan Tarumanegara mencapai kejayaan. Pada masa kepemimpinannya di tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan bernama Sundapura di kawasan pantai yang jadi asal-usul Sunda sekarang. Bukti kejayaan Raja Purnawarman adalah dilakukannya persembahan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana dan yang juga tercantum pada Prasasti Tugu. Selain itu, seperti yang disebut dalam Prasasti Tugu, Raja juga memerintahkan penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km yang berfungsi sebagai jalur perdagangan, pengendalian banjir, dan menghindari kekeringan pada musim kemarau. Di bawah kekuasaannya, kekuasaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Tidak hanya di dalam negeri, kerajaan Tarumanegara bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Prasasti Ciaruten atau Ciempea, Prasasti Jambu atau Koleangka, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Cianghiang atau Lebak, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Awi. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara pada 669 Masehi. Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Tahta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya, Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan di Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan kerajaan Sunda ini, kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi 2, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasannya. Kerajaan Tarumanegara akhirnya berakhir setelah Tarusbawa, pemimpinan terakhir kerajaan Tarumanegara, memilih untuk kembali ke kerajaannya sendiri di kerajaan Sunda, yang akhirnya terjadilah pengalihan kekuasaan dari Tarumanegara
ke Kerajaan Sunda. Itulah sekilas tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kami dari kelompok 2 memohon maaf apabila ada kesalahan tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.